Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Yafid Lismai di Osaka 2119101, Firda Amelia 2119116, Arinca Kurniasari 2119119, dan Sulistiana 2119121. Di sini kami akan mempersembahkan video pembelajaran mengenai sejarah Al-Kindi dan pemikiran filsafatnya. Riwayat hidup Al-Kindi. Al-Kindi atau Al-Kindus, nama lengkapnya yakni Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ishaq Ibn Sabah Ibn Imran Ibn Ismail Al-Ats Ibn Qais. Al-Kindi lahir di Kufah yang sekarang ini menjadi Irak pada tahun 801 Masehi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dari dinasti Bani Abbas. Nama Al-Kindi sendiri dinisbatkan kepada marga atau suku leluhurnya, salah satu suku besar yang ada pada zaman pra-Islam. Menurut Fa'ud Ahwani, Al-Kindi lahir dari keluarga bangsawan, terpelajar, dan kaya. Ismail Al-Ats Ibn Qais, buyutnya, telah memeluk Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan menjadi sahabat sang Rasul. Mereka kemudian pindah ke Kufah. Di Kufah sendiri, ayah Al-Kindi, Ishaq ibn Sabah, menjabat sebagai gubernur pada masa Khalifah Al-Mahdi periode tahun 775 sampai 785 Masehi. Pada masa kekuasaan Bani Abbas pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pendidikan Al-Kindi dimulai di Kufah dengan pelajaran umum yang ada pada saat itu, yakni Al-Quran, tata bahasa Arab, kesusastraan, ilmu hitung, fikih, dan teologi. Al-Kindi kemudian pindah di Baghdad, di ibu kota pemerintahan Bani Abbas. Pada saat itu, Al-Kindi mencurahkan perhatiannya untuk menerjemahkan dan mengkaji filsafat serta pemikiran-pemikiran rasional lainnya yang marak pada saat itu. Menurut Al-Kif, Al-Kindi banyak menerjemahkan buku filsafat, menjelaskan hal-hal yang pelik, dan meringkas secara canggih teori-teori yang ada. Hal ini dapat dilakukan karena Al-Kindi diyakini menguasai secara baik bahasa Yunani dan Syria, bahasa Induk, karya-karya filsafat pada saat itu. Berkat kemampuannya itu juga, Al-Kindi mampu memperbaiki hasil-hasil terjemahan orang-orang lain menjadi lebih baik lagi. Al-Kindi wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi menurut Atiyah. Al-Kindi meninggal dalam kesendirian dan kesunyian, hanya ditemani oleh beberapa orang terdekatnya. Hal ini merupakan ciri khas filsuf terkemuka. Al-Kindi meninggalkan banyak karya tulis, setidaknya ada 270 buah karya tulis yang teridentifikasi yang dapat diklasifikasikan dalam 17 kelompok. Yang pertama yakni ada filsafat, yang kedua ada logika, yang ketiga ada ilmu hitung, yang keempat ada globular, yang kelima ada musik, yang keenam ada astronomi, yang ketujuh ada geometri, yang kedelapan ada spherical, yang kesembilan ada medis,
yang ke-10 ada astrologi, yang ke-11 ada dialektika, yang ke-12 ada psikologi, yang ke-13 ada politik, yang ke-14 ada meteorologi, yang ke-15 ada besaran, yang ke-16 ada ramalan, dan yang terakhir ada logam dan kimia. 85 Masehi. Pada masa kekuasaan Bani Abbas pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pendidikan Al-Kindi dimulai di Kufah dengan pelajaran umum yang ada pada saat itu, yakni Al-Quran, tata bahasa Arab, kesusastraan, ilmu hitung, fikih, dan teologi. Al-Kindi kemudian pindah di Baghdad, di ibu kota pemerintahan Bani Abbas. Pada saat itu, Al-Kindi mencurahkan perhatiannya untuk menerjemahkan dan mengkaji filsafat serta pemikiran-pemikiran rasional lainnya yang marak pada saat itu. Menurut Al-Kif, Al-Kindi banyak menerjemahkan buku filsafat, menjelaskan hal-hal yang pelik, dan meringkas secara canggih teori-teori yang ada. Hal ini dapat dilakukan karena Al-Kindi diyakini menguasai secara baik bahasa Yunani dan Syria, bahasa Induk, karya-karya filsafat pada saat itu. Berkat kemampuannya itu juga, Al-Kindi mampu memperbaiki hasil-hasil terjemahan orang-orang lain menjadi lebih baik lagi. Al-Kindi wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi menurut Atiyah. Al-Kindi meninggal dalam kesendirian dan kesunyian, hanya ditemani oleh beberapa orang terdekatnya. Hal ini merupakan ciri khas filsuf terkemuka. Al-Kindi meninggalkan banyak karya tulis, setidaknya ada 270 buah karya tulis yang teridentifikasi yang dapat diklasifikasikan dalam 17 kelompok. Yang pertama yakni ada filsafat, yang kedua ada logika, yang ketiga ada ilmu hitung, yang keempat ada globular, yang kelima ada musik, yang keenam ada astronomi, yang ketujuh ada geometri, yang kedelapan ada spherical, yang kesembilan ada medis, yang kesepuluh ada astrologi, yang kesebelas ada dialektika, yang ke-12 ada psikologi, yang ke-13 ada politik, yang ke-14 ada meteorologi, yang ke-15 ada besaran, yang ke-16 ada ramalan, dan yang terakhir ada logam dan kimia. Perkenalkan, nama saya Fida Amelia, NIM 2119116. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya tentang riwayat hidup Al-Kindi, pemikiran-pemikiran Al-Kindi, kali ini saya akan menjelaskan tentang menyelaraskan agama dan filsafat menurut Al-Kindi. Dalam menyelaraskan agama dan filsafat, Al-Kindi memiliki beberapa kesulitan-kesulitan. Ada dua kesulitan yang dihadapi oleh Al-Kindi. Pertama, kesulitan untuk menyampaikan gagasan-gagasan filosofis ke dalam bahasa Arab yang saat itu kekurangan istilah teknis untuk menyampaikan ide-ide abstrak. Yang kedua, adanya tantangan atau serangan yang dilancarkan oleh kalangan tertentu terhadap filosof dan filsafat yang dituduh sebagai pembuat bid'ah dan kekufuran. Dalam hal ini, Al-Kindi melakukan beberapa hal untuk mencegah kesulitan-kesulitan itu. Yang pertama, menerjemahkan secara langsung sesuai gramatika istilah-istilah Yunani ke dalam bahasa Arab, seperti kata hile diterjemahkan dengan bahasa Tin atau yang artinya tanah liat. Kedua, mengambil alih istilah-istilah Yunani yang kemudian menjelaskan dengan menggunakan kata-kata bahasa Arab murni seperti filosof,
yang berarti filosof, filsafah untuk istilah filosofis yang artinya filsafat dan lain sebagainya. Yang ketiga, menciptakan kata-kata atau istilah baru dengan cara mengambil kata ganti atau menambahkan akhiran iya di belakangnya untuk membuat atau menjelaskan abstraksi-abstraksi yang dinyatakan dalam bahasa Arab. Dalam menyelaraskan agama dan filsafat, Al-Kindi menghadapi berbagai tantangan. Tantangan kedua ini Al-Kindi menyelesaikannya dengan cara menyelaraskan antara agama dan filsafat. Upaya untuk menyelaraskan agama dan filsafat ini sendiri dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, membuat kisah-kisah atau riwayat yang menunjukkan bahwa kebenaran adalah kebenaran yang bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Dan umat Islam tidak perlu sungkan untuk mengakui dan mengambilnya. Dalam falsafah Al-Ula secara jelas Al-Kindi menulis sebuah kata atau kalimat. Kita hendaknya tidak merasa malu untuk mengakui sebuah kebenaran dan mengambilnya dari manapun dia berasal, meski dari bangsa-bangsa terdahulu ataupun dari bangsa-bangsa asing. Bagi para pencari kebenaran, tidak ada yang lebih berharga kecuali kebenaran itu sendiri. Mengambil kebenaran dari orang lain tersebut tidak akan menurunkan atau merendahkan derajat sang pencari kebenaran, melainkan justru menjadikannya terhormat dan mulia. Bangsa Arab dan Yunani adalah bersaudara, sehingga tidak patut untuk saling bermusuhan. Itu menurut Al-Kindi. Demikian tentang penyelarasan agama dan filsafat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinca Kurniasari dengan NIM 2119119. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu ada dua pemikiran besar menurut Al-Kindi. Yang pertama, pemikiran Al-Kindi tentang metafisika. Al-Kindi dalam persoalan metafisika dimulai dengan penetapan unsur-unsur yang menyusun materi fisikal. Keseluruhan benda yang dapat ditangkap indera merupakan juz'iyah atau partikular dari wujud benda, dan menurut Al-Kindi yang penting untuk dibicarakan filsafat bukanlah aspek partikular benda-benda itu, akan tetapi hakikat yang terdapat dalam benda tersebut. Yang kedua yaitu pemikiran Al-Kindi tentang jiwa dan akal. Menurut Al-Kindi, jiwa atau roh tidak tersusun, tetapi mempunyai arti penting, sempurna dan mulia. Substansinya berasal dari substansi Tuhan dan hubungannya dengan manusia sama dengan hubungan cahaya dengan matahari, karena pada hakikatnya bersifat ilahi dan spiritual. Karena potensi-potensi keburukan nafsu birahi boleh jadi mendorong manusia untuk berbuat keji, tetapi jiwa dan akal mengekangnya. Fakta ini dibuktikan bahwa jiwa rasional yang mengawasi kecakapan-kecakapan itu berbeda dengan kecakapan-kecakapan tersebut. Ketika meninggalkan tubuh, jiwa akan bersatu kembali dengan dunia real, tempat cahaya tercipta dan terbit. Selanjutnya yaitu menyelaraskan agama dan filsafat. Ada dua kesulitan yang dihadapi Al-Kindi. Pertama, kesulitan untuk menyampaikan gagasan-gagasan filosofis ke dalam bahasa Arab, yang saat itu kekurangan istilah teknis untuk menyampaikan ide-ide abstrak. Yang kedua yaitu adanya tantangan atau serangan yang dilancarkan oleh kalangan tertentu terhadap filsafat.
Al-Kindi melakukan beberapa hal, yaitu 1. Menerjemahkan secara langsung sesuai gramatika istilah-istilah Yunani ke dalam bahasa Arab. Seperti kata hile diterjemahkan dengan tin, artinya tanah liat. Mengambil alih istilah-istilah Yunani, kemudian menjelaskan dengan menggunakan kata-kata bahasa Arab. Yang selanjutnya yaitu menyelaraskan agama dan filsafat. Untuk menghadapi tantangan kedua, Al-Kindi menyelesaikannya dengan cara menyelaraskan antara agama dan filsafat. Upaya untuk menyelaraskan agama dan filsafat ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu membuat kisah-kisah atau riwayat yang menunjukkan bahwa dilakukannya tahapan. Yang kedua, menyatakan bahwa kebenaran adalah kebenaran yang bisa datang dari mana saja, yaitu dari umat Islam tidak perlu sungkan untuk mengakuinya dan mengambilnya. Dalam Al-Fasalah atau Al-Ula, secara jelas Al-Kindi menulis, kita hendaknya tidak merasa malu untuk mengakui sebuah kebenaran dan mengambilnya dari manapun dia berasal, meski dari bahasa-bahasa terdahulu ataupun dari bahasa asing. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yafides Mediosaka dengan NIM 2119101 akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Arinsa. Bagi para pencari kebenaran, tidak ada yang lebih berharga kecuali kebenaran itu sendiri. Mengambil kebenaran dari orang lain tersebut tidak akan menurunkan atau merendahkan derajat sang pencari kebenaran, melainkan justru menjadikannya terhormat dan mulia. Arab dan Yunani adalah bersaudara, sehingga tidak patut untuk saling bermusuhan. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila banyak kekurangan kata dari kelompok kami, kelompok filsafat Islam, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.